jangan lupa bawa pena sama buku. Qayyidul ilm bil kitabah, kata Nabi. Ya, tuntutlah ilmu dengan tulisan. Ya, kalau sudah nggak sempat nanti ya dengerin saja, hafalin. Mudah-mudahan pulang semuanya dapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Rabbal. Amin. Ada 3 amalia. Ada berapa? 3. Sabraha? 3. Ada berapa? 3. Ada sabraha? 3. Kan ini bahasa Sunda, jawabnya Sunda. Ada 3 amalian. Amalan maksudnya 3 amalan yang jika kalian berpegang teguh dengan 3 ini, karena ini adalah amalan salaf orang-orang tua kita dulu, mereka mengamalkan 3 ini. Kata Imam Ali Al-Habsyi. Kata siapa? Imam Ali. Siapa itu beliau? Pengarang kitab Maulid Sittut Durar. Nah, pengarang kitab Maulid Sittut Durar. Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan ada 3 amaliyah salaf, 3 amalan salaf. Siapa yang berpegang dengan 3 amal ini, aku senang sekali. Kenapa? Dengan 3 amal ini kita tidak akan tersesat nanti di hari kiamat. Dengan 3 amal ini, insya Allah jalan kita akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang-orang yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Amin. Pengen beruntung di akhirat? Pengen? Hoyong? Hayang? Arek? Badek? Ya, 3 amal ini pegang. Apa yang pertama? Yang pertama ilmu. Apa? Ilmu. Alhamdulillah di sini ada tempat kita belajar ilmu. Penting nggak belajar ilmu? Penting. Kalau kita tidak belajar bisa tersesat. Ini contoh ilmu urusan ilmu dunia. Contoh. Ada orang bodoh. Ini orang bodoh, bukan orang pintar ya. Orang bodoh. Dia dapat duit, kemudian dengan kebodohan ini dia sombong. Lihat orang punya HP, pengen juga beli HP. Akhirnya dia datang ke counter. Dia pilih HP. Ini berapa? Sekian juta. Yang ini berapa? Ini sombong. Yang paling mahal. Wah, yang paling mahal. Dia beli yang paling mahal. Begitu dia beli, karena dia bodoh, dia tidak nanya, langsung pulang begitu saja. Sampai di rumah, dibongkar kotaknya, dipegang HP, nggak hidup HP-nya. Kenapa nggak hidup? Nggak tahu caranya. Akhirnya yang ada emosi. Apa kata dia? Kurang ajar, tukang counter bohongin saya. Saya dikasih HP mati. Balik dia ke counter. Begitu sampai di counter dimarah-marah. Hei tukang counter, ini HP saya beli dengan mahal. Kenapa tidak hidup? Kebetulan tukang counter. Takut. Begitu dipegang sama dia, tombolnya belum dipencet, Pak. Terus tuh? Ini namanya orang bodoh, nggak mau nanya. Makanya kalau kita malu bertanya, sesat dia. Ini urusan dunia saja repot, akhirnya malu sendiri dia. Akhirnya dia lihat handphonenya nyala, pulang dia. Sampai di rumah dia bangga, ketemu sama kawannya. Kamu punya HP? Saya punya juga. Ini HP mahal, saya baru beli. Berapa nomor kamu? Berapa? Pencet. Pas di telepon gak nyambung. Kurang aja, tukang counter bohongin saya lagi. Datang ke counter marah-marah. Ini kenapa? Handphone tidak bisa ditelepon dan tidak bisa menelpon. Tukang counter gugup lagi. Pas dilihat, gak ada kartu. Nah, ini urusan handphone ini. Ini baru urusan dunia. Udah repot, betul gak? Akhirnya beli kartu. Habis beli kartu gak nanya lagi. Main-main pulang saja. Nelpon, dimarahi. Ada suara yang marah-marah. Pulsa Anda tidak cukup. Kurang aja. Suara siapa ini? Marah-marah lagi dia. Ini namanya orang bodoh, nggak mau nanya. Akhirnya sulit gak hidupnya? Sulit. Hidupnya penuh dengan kebencian, penuh dengan suudzon. Makanya hati-hati. Kita beruntung di sini ada tempat kita belajar ilmu. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Contoh ilmu itu ngajarin kita sholat, gimana cara sholat yang benar, wudhu yang benar, istinja yang benar. Alhamdulillah. Sebab kalau sholat gak pakai ilmu, sholatnya sah gak? Tidak. Ada belajarnya. Sholat yang benar,
Kemudian sebelum sholat ada aturan namanya apa? Wudu. Ada lagi istinja. Ada lagi cara-cara menjaganya agar tidak batal. Oh, ini Pak, penting ini belajar. Dan ini adanya di tempat-tempat pondok-pondok besar, pesantren, majelis-majelis ilmu. Makanya kalau kita jauh dari majelis ilmu, jauh dari pesantren, bahaya, bisa tersesat. Ada cerita, ada orang, 3 orang anak muda, anak-anak, tiga anak muda sholat nggak pakai ilmu. Ini contoh-contoh. Begitu dia datang ke masjid, masjidnya udah beres sholat. Sallallahu ala Muhammad, semua sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli. Biasanya kalau kita ke masjid ada suara kayak begini, berarti sholatnya udahan atau masih sholat? Berarti udah bubar. 3 anak muda pas masuk masjid udah salam-salaman. Apa kata kawannya? Celaka. Kenapa? Kamu tidak lihat imam sama makmum sudah salaman. Terus gimana nasib kita? Nasibnya gimana? Mereka ini orang bodoh. Pulang malu, nggak pulang, nggak tahu caranya. Akhirnya mau tidak mau mereka debat. Kamu aja jadi imam. Oh, nggak bisa. Kamu aja. Mau ibadah sulit. Kenapa? Karena bodoh. Akhirnya satu orang jadi imam. Allahu Akbar. Sholatlah mereka. Tapi sholatnya sholat orang bodoh. Alhamdulillahirabbil alamin sampai ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin semua. Amin. Benar tuh sholatnya. Tapi karena bodoh, yang satu bingung. Habis Fatihah ngapain dia? Bingung dia. Yang di belakang, yang 2, yang satunya lagi nungguin imam lama baca surah. Dia lihat ada cicak lewat. Ada cicak. Lagi sholat ngomong begitu, batal nggak? Batal nggak? Ngomong. Ada cicak, batal nggak? Batal. Siapa bilang nggak batal? Lagi sholat ngomong batal. Kawan yang satunya lihat kawan yang ngomong. Sholat gak boleh ngomong. Batal gak gini? Dua-duanya Pak. Batal. Si imam lagi mikirin ayat, ngedenger di belakang lagi depan. Apa kata si imam? Untung saya gak ngomong. Akhirnya 3-3-nya Pak. Nah ini namanya ciri-ciri orang sholat bodoh. Makanya jangan sampai generasi muda, anak-anak seperti kalian, cara sholatnya tidak benar. Alhamdulillah di sini ada tempat, ada pondok, ya. Ada fasilitas, ayo kita belajar. Raih ilmu, belajar ilmu agar kita menjadi orang-orang yang memahami tentang bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, berakhlakul karimah. Jadi ilmu akhlak, ilmu adab, akhlak wal adab. Kita lihat bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu hebat, begitu indahnya. Akhlaknya Nabi Muhammad luar biasa. Sama orang miskin beliau baik, sama orang kaya beliau baik. Semua akhlak Nabi Muhammad, cara jalannya, bahkan semuanya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya Nabi kepada kita, cara makan saja diajarkan oleh Nabi. Apa diantaranya? Jangan minum sambil berdiri. Jangan minum pakai tangan. Coba bayangin, segitunya perhatian Nabi Muhammad SAW. Urusan minum saja. Kenapa? Karena Nabi itu sayang sama kita, cinta sama kita. La tashrab anta qa'im. Jangan kau minum sambil berdiri. Jangan makan sambil berdiri. Tapi zaman sekarang, ya Allah, Bapak Ibu, adik-adik semuanya, entah dari mana pemahaman ini, orang-orang kita umat Islam, banyak mereka itu makan berdiri, minum berdiri, pakai tangan kiri. Kok ada, Bim? Ada. Di mana? Di dalam gedung pas kondangan. Leres tuh? Yang pernah kondangan dalam gedung,
itu yang hadir makannya duduk apa berdiri? Berdiri. Ada bakso, ada somai ya, ada apa lagi? Ada makanan-makanan enak, ngambil sambil ngomong ya. Berdiri lagi ya, sambil berbicara ngobrol-ngobrol. Nah, ini pemahaman siapa ini? Ini ajaran siapa? Kenapa umat Islam yang melakukannya? Padahal katanya cinta sama Nabi. Sementara ajaran Nabi tidak dipakai, betul? Terus ini saya pernah dulu ya, kita waktu itu makan di gedung karena apa namanya? Karena nyari tempat duduk gak ada, jadi kita sama kawan-kawan ngambil makan jongkok. Maksudnya sendalnya kita taruh, ya sendal kita taruh, kita dudukin biar gak kotor. Kita ngumpul tuh makan duduk. Ada aki-aki, tahu aki-aki nggak? Aki-aki tahu? Nenek-nenek tahu? Zaman sekarang aki-aki, nenek-nenek main Facebook. Websitenya www.keriput.com. Aki-aki lihat kita duduk makan, marah-marah dia, disamperin kita. Mungkin dari keluarga daripada yang ngadain acara kali ya. Dia deketin kita. Apa kata si aki-aki? Jangan kampungan apa? Gitu bahasanya. Jangan kampungan, kita dianggap kampungan nih. Duduk kayak begitu apa bersila, sementara orang lain kan makanya berdiri semua kan. Kita duduk kayak gitu, kata si kakek tadi, kamu jangan kampungan apa? Makan kayak begini. Saya mau marah, ini orang tua. Kita sedang menjalankan salah satu sunnah Nabi di depan orang-orang yang tidak melaksanakan sunnah Nabi. Tujuan kita agar mereka itu lihat, sadar. Tapi yang ada kakek-kakek marah-marah, bukan sadar. Kita dibilang kampungan, kita mau marah orang tua, akhirnya kita pakai adab. Kita nanya, kakek, boleh nanya nggak? Boleh, silakan. Kakek di rumah punya peliharaan nggak? Ada. Saya senang sama binatang. Saya ada piaraan kambing, terus ada piaraan ayam, burung, banyak. Kata saya mau nanya, kalau kakek ngasih kambing makan, atau ayam makan, atau burung makan, itu kambing pas dikasih makan, duduk apa berdiri? Kata saya begitu. Apa jawaban si kakek? Yang namanya kambing, mana ada kambing makan duduk? Pasti berdiri lah, kamu ini gila, kata si kakek. Dia nggak sadar. Dia nggak sadar, omongan dia sendiri dia nggak sadar. Saya tanya lagi, kalau kakek ngasih minum kambing, ayam, burung, tuh mereka waktu dikasih minumnya duduk apa berdiri? Anak muda, yang namanya binatang mana ada makan duduk? Saya dimarahin lagi. Kita jawab saja, kalau begitu kami nggak mau disamakan binatang piaraan kakek. Kami ini manusia, betul nggak kira-kira? Pas kita jawab begitu, merah wajahnya, lari malu dia. Masya Allah, ini namanya sesuatu yang kelihatan biasa, padahal ini sebetulnya hal-hal yang sangat-sangat luar biasa. Karena semua ajaran Nabi baik untuk kita. Kenapa Nabi melarang kita minum berdiri, minum pakai tangan kiri? Karena Nabi tidak mau kita ini sama dengan iblis. Apa kata Nabi? Yang minum pakai tangan kiri, yang minum sambil berdiri, itu adalah iblis. Jadi kalau ada di antara kita yang minum pakai tangan kiri sambil berdiri, sama serupa dengan awas, hati-hati. Kadang ini terjadi pada diri kita. Tanpa kita sadari, minum pakai tangan kiri, tidak pakai adab lagi. Ini akhlak adab. Adab ini penting. Maka dari itu pulang dari sini, ayo kita berakhlak, beretika. Duduklah di tempat sebagaimana usia kita. Kemudian di dalam sholat harus ada cara tidur sudah ada cara yang diajarkan sama Nabi. Maka dalam satu riwayat dikatakan, tu'allimul adab tsummal ilm. Belajar terlebih dahulu adab, baru kemudian belajar ilmu. Sebab apa? Semua yang kita lakukan keseharian kita ada tata cara yang sudah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, amal yang salaf yang bisa menghantarkan kita menjadi orang-orang yang baik adalah apa? Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, yaitu di bulan Maulid atau setelahnya kita banyak zikir dan juga banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Melihat gunung yang indah, subhanallah walhamdulillah, semua wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil, semua subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Mendapatkan rezeki alhamdulillah, melakukan dosa astagfirullah, semua rabbal astagfirullah. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Ada orang zaman sekarang terbalik, tukang gorengan dagang dari pagi sampai siang, ditanya mamang tukang gorengan, gimana dong gorengan hari ini, laku nggak? Apa jawaban dia? Alhamdulillah, dari pagi sampai siang nggak ada yang beli. Ini namanya menghina ya, bukan alhamdulillah. Ditanya lagi, gimana, udah dapat jodoh belum? Alhamdulillah, sampai saat ini belum ada jodoh. Kok alhamdulillah? Nah, nggak boleh dibalik ya. Kalau dapat rezeki alhamdulillah, ini tidak dapat rezeki astagfirullah. Ayat tadi yang kayak begitu ada contoh, ibu-ibu suaminya pulang kasih uang 100.000, jawabnya apa? Alhamdulillah. Besok pulang lagi ngasih uang 50.000, alhamdulillah. Besok ngasih lagi duit 5.000, tuh astagfirullah. Berapapun nilainya tetap alhamdulillah. Ini penting, zikir penting, doa penting. Sebelum tidur ada zikir, betul nggak? Ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Mau makan baca zikir doa, apalagi mau keluar rumah baca zikir doa, dan mana sekali maka perbanyak. Sebab zikir yang kita baca kelihatan biasa, tapi pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, alhamdulillah tamla'ul mizan. Satu ucapan alhamdulillah akan membantu timbangan kita nanti di hari kiamat. Bapak Ibu adik-adik semuanya, kalau kita mau hitung-hitungan nih, contoh-contoh semua yang hadir, hitung-hitungan nih. Nanti kalau amal kita ditimbang, kira-kira banyakkan pahala, banyakkan dosa? Coba jawab yang jujur, banyakkan pahala, banyakkan dosa? Orang kaya kita ini ahli Quran atau bukan? Banyakkan baca Quran atau banyakkan pegang HP? Banyakkan baca Quran atau banyakkan ngintip status WA orang? Itu kita tuh, kerjaan kita hari-hari ya. Maka dari itu ayo kita basahi lisan kita dengan zikir dimanapun kita berada. Adik-adik juga ya, masuk kamar mandi baca doa, keluarnya baca doa, perlu zikir ini. Dibiasakan dari sejak dini agar kita terlatih untuk mengutarakan atau membasahi lisan kita dengan zikrullah. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada intinya ada 3 amal. Apa yang pertama? Ilmu. Yang kedua? Akhlak. Yang ketiga? Memperbanyak ini. 3 amal ini kita laksanakan, insya Allah kita tidak akan tersesat, bahkan kita akan mendapatkan surga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Kita meminta kepada Allah agar kita semuanya panjang umur sehat walafiat, dan kita berharap mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majlis ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semuanya walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo pulang dari sini, ada berapa tadi? 3. Yang pertama apa? Menuntut ilmu. Yang kedua akhlak. Yang ketiga memperbanyak zikir. Kita amalkan, mudah-mudahan kita selamat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja.